Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haidar Hamdi dengan NIM F1B 023100056 yang merupakan kelompok 6 dari mata kuliah analisis sistem tenaga, yang dimana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan atau menjawab soal terkait tentang analisis sistem tenaga, yang dimana totalnya ada 5 soal. Oke, langsung saja kita mulai untuk soal yang pertama. Nah, di sini kita memiliki sebuah gambar single line diagram system menggunakan prosedur membuat Y-bus. Tentukan Y-bus untuk gambar 1. Asumsikan tidak ada kopling mutual antar cabang. Oke, jadi di sini teman-teman bisa melihat ada bus 1, kemudian ada bus 2, yang dimana di sini terdapat impedansinya, yaitu J0,4. Begitu pula untuk yang lainnya. Di sini ada bus 3, bus 4 dan bus 5. Begitu. Kemudian di sini ada J0,5, di sini ada J0,25, di sini ada J0,2, di sini ada J1,25, kemudian di sini ada 1,10 sudut 0 derajat, di sini ada 0,90 sudut 30 derajat, dan yang terakhir ada J1,0. Kita langsung saja untuk penyelesaiannya. Nah, jadi diketahui pemetaan cabang dari gambar. Kita pakai penomoran bus 1,1-5 dan cabang AH seperti di gambar yang sebelumnya. Jadi untuk yang A, antara bus 1 dengan bus 2, di sana terdapat impedansi sebesar J0,4. Kemudian untuk yang B, bus 1 dengan bus 3, dia ada J0,5. Begitu pula untuk yang C, J0,25, yang D, J0,2, yang bus 3 dan bus 4 itu J0,125. Untuk yang bus 4 itu ada J0,5, dan yang bus 3 dia itu langsung terhubung ke ground atau J1,0. Kemudian yang bus 5 juga yang terakhir dia terhubung dengan ground dengan nilai impedansi J1,25. Nah, di sini kita asumsikan tidak ada kopling mutual sesuai dengan soalnya. Nah, di sini sebelumnya kita konversi dari satuan impedansi ke admitansi. Rumusnya Y sama dengan 1/Z. Untuk Z sama dengan JX. Oke. Kita hitung tiap cabangnya. Untuk yang pertama, cabang yang YA. Di sini 1/J0,4 sama dengan minus J1/0,4. Hasilnya minus J2,5. Ini satuannya Siemens. Begitu pula untuk bus-bus yang lainnya. YB itu minus J2,0, YC itu minus J4,0, YD itu minus J5,0, YE itu minus J8,0, YF itu minus J2,0. Kemudian untuk sisanya yang terhubung ke ground dia minus J1,0 dan minus J0,8. Catatan, semua Y di atas adalah bilangan imajiner murni negatif sesuai reaktansi induktif. Induktif itu berarti lagging, teman-teman, tertinggal. Nah, di sini kemudian hitungan elemen Y-bus langkah demi langkahnya. Jadi kita isi matriks 5 kali 5. Cukup hitung diagonal dan off diagonalnya. Untuk baris 1 kolom 1 terhubung ke bus 2 dan bus 3, Y11 sama dengan YA ditambah YB. Tadi sudah dapat nilai YA minus J2,5, dan untuk yang YB nya minus J2,0 dapat kita hasilnya. Begitu pula untuk yang Y12, berarti baris 1 kolom 2 hasilnya plus J2,5. Begitu pula yang Y13,
J 2,0 dan yang Y14 0. Nah, kemudian di sini ada yang pada bus 2 sama caranya, dan ini hasilnya teman-teman bisa melihat. Kemudian untuk yang bus 3 sama juga halnya, jadi hasilnya seperti ini. Kita ringkas saja. Kemudian jadi kita sudah mendapatkan dari kelima bus untuk hasilnya. Barulah tinggal kita membuat matriksnya. Kita masukkan ke dalam matriks dari hasil bus masing-masing sesuai dengan baris dan kolomnya. Masukkan, kemudian atau kita tulis sebagai nilai kompleks menjadikan J bertanda. Jadi seperti ini untuk penyelesaian nomor 1. Oke, kita akan lanjut untuk soal nomor 2-nya. Baik, jadi kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian untuk soal nomor 2. Jadi soal untuk nomor 2 sendiri dia hampir sama dengan soal nomor 1. Akan tetapi ada perintah yang harus kita selesaikan, yaitu di sini kita sama menggunakan prosedur modifikasi YBUS. Ya, teman-teman sudah lihat dari nomor 1 bahwa terdapat 5 bus atau 5 terminal pada diagram single line ini. Teman-teman bisa lihat dengan nilai yang sama juga. Ada J 0,4, kemudian ada J 0,5, kemudian ada juga J 0,25, ada juga J 0,125, kemudian ada J 0,5, ada J 0,2, J 1,25, di sini 0,90 sudut minus 30 derajat. Sedangkan untuk yang di sini 1,10 sudut 0 derajat, dan yang terhubung ke ground ini J 1,0 teman-teman sekalian. Jadi perintah soalnya adalah asumsikan tidak ada mutual coupling. Dapatkan YBUS baru. Berarti kita harus membuat YBUS baru dari soal nomor 1, berarti dari gambar yang sebelumnya. Apabila cabang pada bus 1 dan 2, 1 dan 2 ini, dan 2, 5, 2 dan 5 diputus, berarti yang atas ini, 2 ini diputus. Berarti tinggal sisanya kan dari sistem. Nah, inilah yang akan kita selesaikan teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut untuk penyelesaiannya. Nah, jadi penyelesaian soal untuk nomor 2 ini sesuai dengan perintahnya, kita menggunakan prosedur modifikasi YBUS dengan asumsi tidak ada mutual couplingnya. Kemudian dapatkan YBUS baru dengan apa? Dengan memutus dari bus 1 dan sampai 2 dan bus 2 sampai 5. Jadi kita putus dari sistem dan yang sisanya akan kita selesaikan. Oke, langkah penyelesaiannya. Cabang yang diputus. Nah, cabang yang diputus itu kan ada 1 ke 2 dengan impedansi J 0,4 atau impedansinya minus J 2,5. Di admitansinya, mohon maaf. Kemudian di sini ada cabang 2 sampai 5, impedansinya J 0,2, admitansinya minus J 5. Sisa cabang setelah diputus, sisa cabangnya di sini ada 1, 2, 3, 4, yaitu cabang bus 1 dengan bus 3 dengan impedansi J 1,0, admitansinya minus J 1. Kemudian yang kedua yaitu cabang bus 2 ke bus 3, impedansinya J 0,25, Y-nya sama dengan minus J4. Dan untuk cabang bus 3 ke bus 4, impedansinya J 0,125, Y-nya admitansinya sama dengan minus J8. Untuk cabang atau bus 4 ke 5 itu impedansi J 0,5 dan admitansi minus J2. Nah, karena kita sudah memiliki cabang yang tersisa, tinggal kita perhitungan elemen bus. Bus 1 hanya terhubung ke bus 3. Jadi admitansi Y11 baris 1 kolom 1 dia itu di J1. Untuk hasilnya bus 2 hanya terhubung ke bus 3, berarti
Y22 atau baris 2 kolom keduanya itu sama dengan J4. Kemudian bus 3 dia terhubung ke bus 1, 2, dan 4. Jadi Y33 dia memiliki hasil J1 ditambah J4 ditambah J8. Totalnya adalah J13. Kemudian ada bus 4, dia terhubung ke bus 3 dan 5. Y44 baris 4 kolom 4. Karena dia terhubung oleh 2 bus, maka totalnya dijumlahkan J8 ditambah J2 sama dengan J10. Yang terakhir bus 5 dia hanya terhubung ke bus 4, maka Y55 nya sama dengan J2. Elemen of diagonal diperoleh dari negatif admitansi cabang yang menghubungkan bus. Jadi kita sudah mendapatkan nilai-nilainya, tinggal kita masukkan ke dalam tabelnya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat pada bus 1 baris 1 kolom 1 dia nilainya adalah J1. Untuk yang kok baris 1 kolom 2 dia nilainya 0 karena tidak terhubung. Kemudian untuk yang baris 1 bus 3 dia terhubung dengan nilai minus J1. Begitu pula untuk bus 1 dengan bus 4 baris ke 1 kolom ke-4 dia tidak terhubung, maka 0, sama halnya dengan yang bus 5 dan bus 1. Yang kedua juga untuk baris kedua dan kolom pertama dia 0 karena tidak terhubung. Sedangkan untuk yang baris kedua dan baris kolom kedua dia memiliki nilai J4. Begitu pula untuk yang baris kedua kolom ketiga dia minus J4. Sedangkan untuk kolom keempat dan kolom kelima dia tidak terhubung dengan baris kedua atau bus 2. Jadi nilainya 0 teman-teman. Begitu pula juga untuk yang bus 3 dia terhubung dengan bus 1 dengan nilai minus J1, terhubung dengan bus 2 dengan nilai minus J4, terhubung dengan bus 3 J13, begitu bus 4 minus J8 dan bus 5 0. Bus 4 dengan 1 0 juga karena tidak terhubung. Bus 4 dengan bus 2 0 juga. Bus 4 dengan bus 3 terhubung minus J8. Kemudian ada bus 4 dengan bus 4 J10 dan yang bus 4 dengan bus 5 minus J2. Bus 5 yang terakhir dia tidak terhubung dengan 1, 2, 3. Dia hanya terhubung dengan bus 4 dan bus 5, maka nilainya 0 untuk ketiga bus ini. Kemudian untuk sisa 2-nya memiliki nilai minus J2 dan J2. Nah, kesimpulannya, setelah cabang 1 sampai 2 dan 2 dengan 5 diputus sesuai perintah dari soal, matriks Y-bus berubah menjadi lebih sederhana. Bus 1 hanya terhubung ke bus 3, bus 2 hanya terhubung ke bus 3, bus 3 tetap menjadi titik sentral. Sedangkan bus 4 dan bus 5 hanya membentuk hubungan seri sederhana. Matriks Y-bus hasil modifikasi dapat digunakan untuk analisis aliran daya pada kondisi sistem yang telah berubah. Jadi itu untuk penyelesaian nomor 2 teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut untuk nomor 3. Kita lanjutkan. Baik teman-teman sekalian, kita kembali untuk menyelesaikan lanjutan soal, yaitu sekarang kita sudah berada di soal nomor 3. Nah, jadi soal nomor 3 ini dia gambar 1, jadi gambar yang sebelumnya ya. Jadi soal dua soal sebelumnya, yaitu nomor 1 dan nomor 2, dia sudah menampilkan sebuah diagram single line system, yang dimana di sana terdapat 5 bus, 5 terminal. Nah, gambar 1 mempunyai graf linear atau grafik linear yang ditunjukkan pada gambar 2. Jadi ini gambar 2 ini adalah grafik linearnya dari gambar 1 teman-teman semuanya.
Nah, gambar 2 dengan panah yang ditunjukkan pada cabang A sampai H. Jadi di sini ada A sampai H di sini. Yang ditunjuk, abaikan semua kopling mutual. Kemudian dapatkan Y-bus dengan cara menentukan insiden matriks dan bus primitif. Jadi soal kita disuruh untuk menggunakan insiden matriks dan bus primitif seperti itu. Oke, lanjut saja untuk penyelesaiannya. Nah, penyelesaian pertama kita harus menggunakan namanya insiden matriks atau matriks insiden A. Jadi matriks insiden itu dibentuk berdasarkan hubungan bus dengan cabang. Misalkan cabang diberi nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita akan memiliki bus. Ada di sini ada bus 1, 2, 3, 4, 5 dan 0. Nah, apa kita akan mencari hubungan antara bus 1 dengan A, dengan cabang A, bus 2 dengan cabang A, bus 3 dengan cabang A, begitu pula bus 4 dengan cabang A, bus 5 juga dengan cabang A. Kita lihat nilainya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Bus 1 dengan cabang A nilainya itu 1. Bus 1 dengan cabang B nilainya 0. Bus 1 dengan cabang C nilainya 0 juga. Bus 1 dengan cabang D minus 1. Bus 1 dengan cabang E 0. Bus 1 dengan cabang F 0 juga. Bus 1 dengan cabang G 0 juga. Bus 1 dengan cabang H 0 juga. Bus 2 dengan cabang A minus 1. Bus 2 dengan cabang B 1. Bus 2 dengan cabang C 0. Bus 2 dengan cabang D 0 juga. Bus 2 dengan cabang E minus 1. Bus 2 dengan cabang F 0. Bus 2 dengan cabang G 0. Bus 2 dengan cabang H 0 juga. Kemudian bus 3 dengan cabang A 0. Bus 3 dengan cabang B minus 1. Bus 3 dengan cabang C 1. Bus 3 dengan cabang D 0. Bus 3 dengan cabang E 0. Bus 3 dengan cabang F minus 1. Bus 3 dengan cabang G 0. Bus 3 dengan cabang H 0. Kemudian untuk yang bus 4 dengan cabang A 0. Bus 4 dengan cabang B 0 juga. Bus 4 dengan cabang C minus 1. Bus 4 dengan cabang D 0. Bus 4 dengan cabang E 0. Bus 4 dengan cabang F 0 juga. Bus 4 dengan cabang G minus 1. Dan bus 4 dengan cabang H 0. Kemudian bus 5 untuk cabang A, B, C dia 0. Untuk cabang D, E dia 1. Untuk cabang F, G dia 0. Untuk cabang H minus 1. Untuk bus 0 dia cabang A, B, C, D, E dia 0. Untuk cabang F, G, H ya, memiliki nilai 1. Itu adalah matriks insiden yang pertama. Yang kemudian ada yang kedua, yaitu admitansi primitif sebutannya. Setiap cabang memiliki admitansi YA, YB, YC, YD sampai YH. Matriks YP berbentuk diagonal dengan elemen diagonal adalah admitansi tiap cabang. Membentuk Y-bus. Jadi Y-bus ini diperoleh dengan persamaan Y-bus sama dengan A dikali YP. YP ini bisa YA, YP sampai YH dikali AT. Kemudian singkatnya kita mendapatkan hasil matriksnya dengan persamaan seperti ini, teman-teman. Jadi untuk bus 1 dengan bus 1 itu dia rumusnya YA ditambah YD. Bus 1 dengan bus 2 minus YA. Bus 1 dengan 3 0. Bus 4 dengan 1 0. Bus 5 dengan 1 minus YD. Untuk bus 2 dia dengan bus 1 minus YA. Bus 2 dengan bus 2 YA ditambah YB ditambah YE. Kemudian untuk bus 3 dia minus YB. Untuk bus 4 0. Untuk bus 5 minus YE. Untuk bus 3 dengan bus 1 0. Bus 2 nya minus YB. Bus 3 nya YB plus YC plus YF. Bus 4 nya minus YC. Bus 5 nya 0. Untuk bus 4 ya 0 untuk bus 1 dan 2.
bus 3 4 dia minus YC untuk bus 3, bus 4 YC plus YG, untuk bus 5 0. Bus 5 dia bus satunya terhubung dia hasil persamaan minus YD, untuk bus 2 minus YE, untuk bus 3 0, bus 4 0, dan yang bus 5 terakhir YD plus YE plus YH. Jadi kesimpulannya matriks Sebass ini berhasil dibentuk menggunakan cara yang pertama matriks insiden menghubungkan dengan cabang. Yang kedua ada namanya admitansi cabang dengan elemen yang menyatakan hubungan antara bus sesuai cabang yang terhubung. Jadi ini tadi sudah kita ketahui bahwa YBUS ini bakal dihubungkan dengan cabang-cabangnya. Itulah cara untuk penyelesaian nomor 3. Oke, kita lanjutkan untuk penyelesaian nomor 4-nya. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali untuk soal nomor 4. Langsung saja soal nomor 4 dia membahas kembali untuk gambar 1. Jadi gambar 1 itu saya ingatkan kembali dia adalah single line diagram system. Teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Jadi ada 5 terminal atau 5 bus. Oke, langsung saja kita lihat soalnya apa. Pertimbangkan hanya 2 cabang 1 sampai 3 ya, berarti cabang ini 1 3, kemudian 2 dengan 3, 2 dengan 3, berarti yang ini saja ya, cabang yang ini adalah kopling mutual yang diindikasikan dengan dot dan mutual impedansi adalah J0,15 PU. Abaikan dot pada cabang 2 sampai 5. Tentukan YBUS-nya. Oke. Nah, jadi kita akan melakukan penyelesaian untuk nomor 4 menggunakan matriks insiden, yang dimana matriks insiden itu dia antara bus akan berhubungan dengan cabangnya. Nah, di sini data impedansi kita yang kita ketahui terlebih dahulu, yang untuk 1 dari bus 1 2 itu dia J0,40. Untuk yang 1 sampai 3 dia J1,00. Untuk 2 sampai 3 dia J0,25. Untuk 2 sampai 5 J0,20. Untuk yang 3 sampai 4 J0,125, dan untuk 4 sampai 5 J0,50. Mutual antara 1 dengan 3 dan 2 dengan sampai 3 dia itu J0,15 nilainya sesuai dengan soal. Oke, matriks insidennya. Oke, jadi caranya sama teman-teman. Ada baris untuk busnya dan kolom untuk cabangnya. Jadi A, B, C, D, E, F. Nah, untuk cabang dan baris. Nah, A di sini A sama A untuk baris 1 1. B untuk baris 1 1 juga. C untuk baris 1 0. D untuk baris 1 0. E untuk baris 1 0. F untuk baris 1 0. Begitu pula untuk yang baris kedua dia untuk nilainya minus 1 0 1 1 0 0. Untuk yang bus 3 dia 0 minus 1 saat minus 1 0 plus 0 0 0 0 untuk 0 untuk yang terminal minus untuk bus 4 minus 1 1 untuk yang bus 5 0 0 0 minus 1 0 minus 1. Oke. Sekarang kita admitansi tiap cabang. Hitung dengan cara kita konversi dari impedansi menjadi admitansi. Rumusnya seper Z. Oke, kita ubah dia seper J0,4 minus J2,5. Untuk yang YB minus J1,0. Untuk YC minus J4,0. Untuk YD minus J5,0. Untuk YE minus J8,0. Untuk YF minus J2,0. Perlakukan kopling mutual antar cabang B dan C, berarti 1 ke 3, 2 ke 3. Gunakan bentuk matriks impedansi 2 kali 2 untuk pasangan B, C seperti ini. Z blok J 1,0, J 0,15, J 0,15, J 0,25. Inversi blok menghasilkan blok admitansi. Ditulis dalam bentuk numerik seperti ini hasil admitansinya. Oke. Matriks YBUS hasil akhir per unitnya setelah memasukkan Y blok ke posisi cabang B dan C serta admitansi lain pada diagonal. Diperolehlah YBUS 5 kali 5 seperti, dan untuk hasilnya ini. Untuk
untuk bus 1 dengan bus 11 Y11 nilainya minus J 3,5989. Untuk bus yang Y12 dia plus J 3,15934. Untuk 13 minus I plus J 0,4395. Nah, untuk bus 140 150 juga. Untuk 21 plus J 3,15934. Untuk yang 22 minus J 11,8956. Untuk yang 23 J 3,73626. Untuk yang sisanya untuk yang bus 4 dia 0. Bus 5 plus J 5,00000. Untuk yang bus 3 sama seperti ini nilainya, langsung teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk yang bus 3 hasilnya, untuk bus 4 ini hasilnya, untuk bus 5 juga ini yang terakhir. Jadi inilah hasil akhir untuk bentuk PU-nya yang udah diubah ke admitansi, teman-teman ya. Jadi inilah YBAS-nya. Keterangannya, perubahan pada elemen baris atau kolom bus 1 bus 3 muncul karena efek kopling mutual antar cabang 1 dengan sampai 3 dan 2 sampai 3. Komponen lain tetap sesuai jaringan asli. Nah, jadi seperti itu untuk penyelesaian nomor 4, teman-teman sekalian. Nah, jadi pada nomor 4 ini dia hampir mirip dengan soal nomor 1 dan 2, akan menghasilkan nilai akhirnya itu YBAS matriks 5x5. Matriks 5x5 seperti ini. Cuman untuk yang nomor 4 dia ada perintah antar cabang 1 sampai 3 dan 2 sampai 3. Dia di kopling mutual. Oke, itu untuk yang nomor 4. Kita lanjut. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah berada di nomor yang terakhir, yaitu nomor kelima. Soalnya adalah dapatkan tegangan setiap bus menggunakan eliminasi Gauss untuk soal nomor 4. Jadi dari soal nomor 4 tadi sebelumnya, teman-teman, kita kan sudah mencari YBAS ya. Cari YBAS untuk dapatnya. Jadi sekarang kita akan mencari tegangan setiap bus menggunakan eliminasi Gauss untuk yang nomor 4 tadi. Oke, lanjut ya. Nah, soal nomor 5 itu dia pada soal diperolehlah matrik admitansi YBAS untuk sistem 4 bus dengan adanya kopling mutual pada cabang 1 dengan 3 sampai 3 dan 2 ke 3. Soal nomor 5 ini meminta untuk menentukan tegangan pada setiap bus menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi teori singkatnya, metode eliminasi Gauss adalah teknik penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara melakukan operasi baris elementer untuk mengubah matriks koefisien menjadi matriks segitiga atas. Setelah matriks dalam bentuk segitiga atas, nilai variabel dapat ditentukan dengan proses substitusi mundur. Dalam konteks aliran daya, persamaan nodal dari YBAS dapat ditulis YUU dikali FU sama dengan minus YUK dikali FK. Oke, langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita pisahkan bus 1. Pemisahan bus. Bus 1 ditetapkan sebagai slack bus dengan tegangan V1 sama dengan 1 sudut 0 derajat. Tegangan yang tidak diketahui adalah pada bus 2, 3, dan 4. Penyusunan persamaan matriks YBAS dibagi menjadi 2 bagian, yaitu YUU yang terhubung dengan bus yang tak diketahui 2, 3, dan 4, dan YUK yang berhubung dengan bus slack atau bus 1. Dengan demikian, sistem persamaan linear dapat ditulis dalam bentuk matriks augmented. Vektor sisi kanan, vektor B diperoleh dari perkalian minus YUK dikali F VK, di mana VK adalah tegangan bus yang diketahui atau slack bus. Karena V1 sama dengan 1 sudut 0 derajat PU, nilai B langsung dapat dihitung. Langkah 1, pilih baris pertama sebagai pivot. Normalisasi pivot agar bernilai 1. Kemudian hilangkan semua elemen di bawah pivot. Langkah kedua, pindah ke baris kedua. Normalisasi pivot, kemudian hilangkan elemen di bawahnya.
Ulangi proses untuk baris ketiga sehingga terbentuk matriks segitiga atas ya. Jadi yang saya jelasin langkah 1, 2, dan 3 itu adalah langkah eliminasi Gauss, teman-teman. Begitulah, ini singkat sederhananya. Untuk substitusi mundur, jadi setelah matriks segitiga atas diperoleh, lakukan substitusi mundur. Tentukan V4 dari persamaan terakhir, substitusikan V4 ke persamaan baris kedua untuk menghitung V3. Gunakan nilai V3 dan V4 pada persamaan pertama untuk menghitung V2. Oke, hasil yang kita dapat dari eliminasi Gauss yaitu bus 1 tegangan kompleksnya dalam bentuk per unit atau peak itu 1 plus J0. Magnitudnya dia 1, sudutnya 0 derajat. Untuk yang bus 2 dia tegangannya 0,92 minus J 0,07. Magnitudnya dia 0,92, sudut minus 4,5 derajat. Dan bus 3 0,87 minus J 0,11. Magnitudnya 0,88, sudut minus J 7,2 derajat. Kemudian yang bus yang terakhir tegangannya 0,95 minus J 0,05. Magnitudnya 0,95, sudutnya minus 2,8. Jadi sudutnya itu minus semua karena ini kan reaktansi induktif sifatnya. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, tegangan pada masing-masing bus dapat dihitung secara sistematis. Terlihat bahwa tegangan pada bus 2, bus 3, dan bus 4 mengalami penurunan magnitudo dan pergeseran sudut fasa terhadap bus 1 yang menjadi selek busnya. Hal ini sesuai dengan ekspektasi karena adanya impedansi saluran dan pengaruh kopling mutual pada cabang tertentu. Jadi itu saja penjelasan dari saya untuk soal dari analisis sistem tenaga berupa 5 soal dari nomor 1 sampai yang terakhir nomor 5. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah itu dari saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang benar itu semua dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.